Dear me, now to again wish you for 2021 continue success in implementing the whole of the F30 roadmap. AFF salah sasaran. Niat gagalkan fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung kebangkrutan. AFF salah sasaran. Niat gagalkan fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung kebangkrutan. Begini komentar gila Presiden AFF Heif Samet. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebuah pernyataan kontroversial kembali dilontarkan Presiden AFF Heif Samet, yang menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk penggemar dan pengamat sepak bola Indonesia. Komentar gila yang dilontarkannya soal laga ASEAN All Stars, yang digelar di Malaysia, dinilai sebagai upaya tak langsung mengganggu persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, rencana itu tampaknya salah sasaran. Alih-alih menjaga langkah Garuda, laga tersebut justru menjadi senjata makan tuan. Penjualan tiket gagal total, tidak laku selembar pun, sementara negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia yang turut terlibat malah terkena dampaknya. Vietnam bahkan mengirimkan pelatih terbaik mereka, Kim Sang-sik, dan sederet pemain inti, namun hasilnya nihil secara prestise maupun keuntungan. Kritik keras pun datang dari dalam Federasi ASEAN sendiri. Ketua Umum FA Thailand, Madam Pang, secara terbuka menyuarakan dukungan untuk Indonesia. Indonesia bukan tim bodoh, tegasnya, membela kehormatan timnas merah putih yang dianggap layak mendapatkan tempat di panggung dunia tanpa sabotase. Presiden AFF, Heif Samet, kembali menjadi sorotan usai melontarkan komentar nyeleneh terkait keputusan Indonesia yang enggan melepas pemain terbaiknya untuk tampil di laga eksibisi ASEAN All Stars. Dalam pernyataannya, Samet menyindir Indonesia dengan mengatakan bahwa menolak mengirim pemain untuk laga yang mempertaruhkan nama baik ASEAN adalah tindakan tidak menghargai solidaritas regional. Namun pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari publik Indonesia. Banyak yang menilai komentar Samet tidak hanya tidak relevan, tetapi juga menunjukkan sikap munafik dan gagal memahami prioritas Federasi Nasional. Kalau benar ingin menjunjung nama baik ASEAN, seharusnya pertandingan digelar dengan rencana matang dan tidak bertabrakan dengan agenda FIFA atau kualifikasi Piala Dunia. Ini malah jadi alat ganggu konsentrasi Indonesia, ujar salah satu netizen Indonesia. Lebih lanjut, banyak yang menuding bahwa upaya Samet dan panitia ASEAN All Stars hanya kamuflasi yang tidak memikirkan prestasi, melainkan gengsi dan kepentingan individu. Ironisnya, pertandingan yang diklaim untuk membawa nama baik ASEAN justru berakhir memalukan. Stadion kosong, minat publik nol, dan hanya meninggalkan catatan kegagalan. Sebaliknya, Indonesia dinilai bijak karena memprioritaskan laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang eksibisi kosong makna. Di tengah cibiran, keputusan PSSI justru memperlihatkan kedewasaan dalam memposisikan kepentingan nasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, di sisi Timur Asia, keresahan mulai terasa dari kubu Tiongkok. Publik dan media Cina mempermasalahkan maraknya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia, terutama menjelang laga penting antara kedua negara di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Indonesia yang kini mengoleksi 9 poin berada dalam posisi krusial untuk lolos ke babak keempat kualifikasi. Laga melawan Cina bisa menjadi penentu hidup mati bagi kedua tim. Namun, fokus Cina justru terganggu oleh isu keabsahan pemain naturalisasi Indonesia. Media besar seperti Sohu mengangkat rumor bergabungnya Pascal Struijk, bek Leeds United yang dijuluki Van Dijk kecil, sebagai ancaman besar. Mereka menyebut kehadiran pemain sekelas Struijk bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Cina. Kecemasan ini turut menyebar ke warganet Cina. Banyak yang mempertanyakan keabsahan proses naturalisasi Indonesia, menyebutnya terlalu mudah, bahkan menyerukan investigasi FIFA untuk memverifikasi status hukum para pemain. Kondisi ini menggambarkan betapa besar kekhawatiran negara-negara lain terhadap kebangkitan Indonesia di kancah sepak bola Asia. Laga ASEAN All Stars yang gagal total dan komentar tajam dari negara-negara tetangga seolah memperlihatkan betapa pentingnya misi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kini, konsentrasi tim asuhan Patrick Kluivert tetap terjaga. Mereka harus menghadapi dua lawan kuat, Cina dan Jepang, dalam situasi yang sangat menentukan. Dengan moral yang meningkat, dukungan penuh dari federasi, dan sorotan dunia yang semakin besar, Timnas Indonesia siap membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim kuda hitam, tapi kandidat serius menuju panggung sepak bola tertinggi dunia. Timnas Indonesia pilih Bali untuk TC sebelum hadapi Cina dan Jepang, ini alasannya. Tim Nasional Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau training camp, TC, di Pulau Bali sebagai bagian dari persiapan menjelang laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam lanjutan putaran ketiga ini, skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025. Setelah itu, mereka akan bertolak ke Jepang untuk menghadapi tuan rumah pada 10 Juni mendatang. Dua laga tersebut sangat menentukan bagi langkah Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi. Menurut anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, Bali dipilih sebagai lokasi TC karena memberikan suasana yang lebih tenang dan mendukung fokus pemain. Selain itu, waktu persiapan kali ini juga lebih panjang dibanding sebelumnya karena sebagian besar kompetisi, termasuk Liga 1, akan selesai pada akhir Mei. Hal ini memungkinkan pelatih kepala Patrick Kluivert untuk memanggil para pemain lebih awal. Sebagian besar pemain sudah memasuki masa libur, jadi kami bisa mulai TC lebih cepat dari biasanya. Itu sebabnya kami pilih Bali, karena tempatnya mendukung proses pengkondisian tim, ujar Arya melalui kanal YouTube pribadinya. PSSI mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum menetapkan Bali sebagai lokasi TC. Sebelumnya, ada wacana menggunakan fasilitas pelatnas di Ibu Kota Negara, IKN, yang telah dibangun untuk kebutuhan Timnas. Namun, fasilitas tersebut lebih diperuntukkan bagi Timnas kelompok usia dan Timnas putri, karena akomodasinya masih berupa mes sederhana yang belum sesuai standar kenyamanan untuk tim senior. Banyak yang bertanya kenapa bukan di IKN. Dari awal memang IKN disiapkan untuk pemain muda dan tim putri. Tim senior punya kebutuhan berbeda, termasuk soal tempat tinggal dan fasilitas latihan yang harus lebih tinggi standarnya, jelas Arya. Dengan waktu yang lebih fleksibel dan lokasi yang mendukung, PSSI berharap para pemain bisa menjalani persiapan yang optimal. TC di Bali dijadwalkan mulai pada 26 Mei 2025, sehari setelah Liga 1 resmi berakhir. Para pemain yang telah menyelesaikan tugasnya bersama klub akan langsung bergabung, sehingga pelatih Kluivert bisa membentuk tim inti lebih awal. Target kami, akhir Mei semua pemain sudah mulai berkumpul di Bali. Kami ingin memaksimalkan waktu yang ada agar saat pertandingan tiba, tim sudah siap sepenuhnya baik secara fisik maupun mental, tutup Arya. Dengan strategi ini, diharapkan Timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya saat menghadapi dua lawan kuat Asia tersebut. Semua pihak tentu berharap, skuad Garuda bisa melangkah lebih jauh dalam upaya mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi pemilihan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia menunjukkan pendekatan yang cukup bijaksana dari PSSI. Dalam konteks persiapan menghadapi dua lawan berat seperti Cina dan Jepang, suasana yang lebih tenang dan nyaman tentu menjadi nilai tambah. Bali bisa memberi ruang bagi pemain untuk fokus tanpa terlalu banyak gangguan, apalagi setelah melewati musim kompetisi yang melelahkan. Pemanfaatan waktu yang lebih panjang juga menjadi faktor kunci. Kali ini, karena Liga 1 selesai lebih awal, pelatih punya kesempatan membentuk chemistry dan merancang strategi dengan lebih matang. Ini jelas berbeda dari pemanggilan mendadak yang selama ini jadi keluhan utama dalam agenda Timnas.
Namun, keputusan untuk tidak menggunakan fasilitas pelatnas di IKN menunjukkan bahwa infrastruktur sepak bola Indonesia masih dalam tahap transisi. Idealnya, fasilitas di IKN bisa mengakomodasi semua level timnas, termasuk tim senior. Tapi jika memang kenyataannya belum memadai, lebih baik realistis dan memilih tempat yang siap pakai daripada memaksakan demi simbolisme. Secara keseluruhan, ini adalah langkah yang cukup positif. Asalkan TC di Bali benar-benar dimanfaatkan maksimal dan tidak hanya jadi ajang liburan latihan, maka ini bisa jadi awal yang baik menuju penampilan yang solid di dua laga krusial tersebut. Untuk Timnas Indonesia, kalian bukan cuma sekadar 11 pemain di lapangan, kalian adalah harapan jutaan rakyat. Setiap peluh yang menetes di latihan, setiap tackle, setiap sprint, setiap gol, itu semua membawa nama bangsa. Kalian telah melewati musim yang panjang dan melelahkan, tapi disinilah momen yang sesungguhnya dimulai. Lawan kita kuat, tapi kita tidak bermain untuk menyerah. Kita bermain untuk membuktikan bahwa semangat Garuda tidak bisa diremehkan. Gunakan waktu di Bali ini untuk menyatu sebagai tim, mengasah strategi, dan membakar semangat juang. Bukan tentang siapa yang lebih diunggulkan. Ini tentang siapa yang lebih berani bertarung sampai akhir. Bangsa ini tak butuh keajaiban, bangsa ini butuh keberanian dari kalian. Buktikan bahwa Garuda memang terbang lebih tinggi ketika tantangan datang. Ingin dibuatkan versi narasi dengan suara khas untuk video? Shin Tae-yong berbagi harapan dan pandangannya untuk Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini kembali menjadi sorotan setelah mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai oleh media Korea Selatan. Kesempatan itu terjadi setelah ia menghadiri pertandingan antara Seongnam FC melawan Seoul Elen dalam ajang K-League 2 2025 pada Minggu, 4 Mei 2025. Saat ini, Shin Tae-yong tidak lagi melatih Timnas Indonesia, melainkan telah beralih ke peran baru sebagai General Manager di klub Korea Selatan, Seongnam FC. Meskipun kini tidak lagi berada di kursi pelatih Timnas Indonesia, perhatian Shin Tae-yong terhadap perkembangan sepak bola Indonesia tetap besar. Dalam wawancara tersebut, ia diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai harapan-harapannya terhadap Timnas Indonesia, terutama dalam menyongsong putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan total 9 poin. Meskipun demikian, posisi tersebut sangat krusial, karena untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya, tim Garuda harus mampu mempertahankan posisi keempat mereka. Jika turun satu peringkat saja, Indonesia akan tersingkir dari ajang kualifikasi. Shin Tae-yong menyampaikan harapannya agar Timnas Indonesia bisa bertahan di posisi 4 besar dan melanjutkan perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Menurutnya, kualitas pemain yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini sangat menjanjikan untuk mencapai target tersebut. Secara pribadi, saya merasa tim ini bisa terus bertahan di posisi keempat atau bahkan lebih baik lagi. Pemain-pemain Indonesia saat ini memiliki potensi yang luar biasa, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Shin juga menambahkan, bahwa selama dirinya melatih Timnas Indonesia, ia telah berusaha membangun fondasi yang kuat dengan para pemain yang ada, baik dari sisi mentalitas maupun keterampilan teknis. Ia merasa yakin bahwa hal ini bisa menjadi landasan yang baik untuk Timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga krusial ke depan. Selama saya di sana, saya telah bekerja keras untuk membangun tim ini dengan landasan yang kokoh. Dengan fondasi yang sudah dibangun, saya percaya posisi keempat sudah cukup untuk membawa Timnas Indonesia ke babak selanjutnya, ujarnya. Sebagai mantan pelatih yang telah merasakan lika-liku kerasnya dunia sepak bola internasional, Shin Tae-yong tidak ragu untuk memberikan pujian terhadap kualitas pemain Indonesia. Meskipun Timnas Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang perjalanan kualifikasi, ia tetap melihat potensi besar yang dimiliki oleh para pemain muda Indonesia. Saya melihat banyak pemain muda Indonesia yang memiliki kemampuan teknis yang baik dan semangat yang tinggi. Ini adalah kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh tim untuk meraih kesuksesan, katanya. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyebutkan bahwa pengalaman dan mentalitas yang kuat akan menjadi kunci utama bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi dua laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Penting bagi pemain untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh tekanan, karena setiap pertandingan di kualifikasi adalah laga hidup mati. Pemain harus mampu mengatasi tekanan dan memberikan performa terbaiknya, tambahnya. Meskipun Timnas Indonesia telah menghadapi kesulitan di beberapa laga sebelumnya, termasuk kekalahan telak dari lawan-lawan yang lebih kuat, Shin Tae-yong percaya bahwa Timnas Indonesia memiliki karakter yang kuat untuk bangkit dan mencapai hasil yang positif. Menurutnya,
Ini adalah saat yang tepat bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka dan membuktikan bahwa Indonesia layak untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada saat yang sama, Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan penting yang harus mereka jalani di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut adalah rincian jadwal pertandingan yang akan dihadapi oleh tim Garuda. 5 Juni 2025 Timnas Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025 Jepang versus Timnas Indonesia. 2 pertandingan ini akan menjadi penentu nasib Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Jika Timnas Indonesia berhasil mempertahankan posisi keempat atau bahkan meraih hasil lebih baik, maka mereka berpeluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Namun, apabila mereka gagal meraih hasil yang diinginkan, Indonesia berisiko tersingkir dari kualifikasi dan gagal untuk melanjutkan perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Sebagai mantan pelatih yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap memberikan dukungan moral dan berharap agar Timnas Indonesia dapat tampil maksimal dalam 2 laga penting tersebut. Ia berharap agar para pemain dapat menunjukkan komitmen dan semangat juang yang tinggi, serta menjaga rasa percaya diri meskipun menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Sebagai penutup, Shin Tae-yong juga mengingatkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan ketidakpastian. Meskipun tantangan di depan masih sangat berat, ia percaya bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, Timnas Indonesia bisa mencatatkan sejarah yang lebih baik di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dengan harapan dan dukungan dari Shin Tae-yong, kini mata publik sepak bola Indonesia tertuju pada 2 laga krusial yang akan menjadi penentu masa depan Timnas Indonesia. Apakah tim Garuda mampu bertahan di posisi 4 besar dan melaju ke babak berikutnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Lebih lanjut, Shin Tae-yong kembali mencuri perhatian dengan memberikan pandangannya tentang masa depan Timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun kini ia telah mengalihkan fokusnya ke Songnam FC di Korea Selatan, perhatian dan dukungannya terhadap Timnas Indonesia masih sangat besar. Selama kepelatihannya di tim Garuda, ia telah berusaha keras membangun dasar yang kuat baik dalam aspek mentalitas maupun teknis pemain. Kini, dengan posisi Indonesia yang relatif aman di Grup C, ia percaya bahwa tim ini memiliki potensi untuk bertahan dan bahkan melangkah lebih jauh. Kualitas pemain muda Indonesia yang semakin berkembang menjadi sorotan utama Shin. Meskipun Timnas Indonesia tidak jarang menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat, Shin yakin semangat dan kemampuan teknis yang dimiliki para pemain mampu mengatasi segala tantangan. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman dan mentalitas yang kuat untuk menghadapi tekanan di pertandingan-pertandingan penting seperti ini. Situasi ini tentu membuat banyak orang berharap Indonesia bisa mempertahankan atau bahkan memperbaiki posisinya dalam grup, terutama dengan 2 pertandingan terakhir yang sangat menentukan. Jika Timnas Indonesia berhasil meraih hasil positif, peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Namun, jika sebaliknya, Indonesia berisiko tersingkir dari ajang kualifikasi. Bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia, harapan tetap ada meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan. Dalam pandangan Shin Tae-yong, para pemain Indonesia harus mampu menunjukkan dedikasi dan kerja keras untuk meraih hasil terbaik. Menghadapi tim kuat seperti Cina dan Jepang bukanlah tugas mudah, tetapi dengan semangat yang tinggi dan persiapan yang matang, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa membuat kejutan besar di kualifikasi ini. Ula Romeni siap bawa Timnas Indonesia tumbangkan Cina, janjikan 3 poin penting di GBK. Penyerang Timnas Indonesia, Ula Romeni, menyampaikan tekadnya untuk memberikan penampilan terbaik saat menghadapi 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyatakan siap berjuang demi mempersembahkan kemenangan, terutama saat menjamu Timnas Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Romeni, yang saat ini bermain untuk klub Inggris Oxford United, menjadi salah satu pilar penting di lini depan skuad Garuda. Dalam 2 pertandingan terakhir bersama Timnas Indonesia, pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 2 gol, dan kini ia berambisi menambah pundi-pundi golnya saat melawan Cina dan Jepang. Target lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Meskipun berada di posisi keempat klasemen sementara Grup C, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan, harapan untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 tetap hidup, selama skuad asuhan Patrick Kluivert mampu mengamankan hasil positif di 2 laga tersisa. Bisa membela Indonesia di ajang sebesar ini adalah kehormatan besar. Setiap pertandingan terasa sangat spesial, apalagi saat bermain di kandang sendiri, ungkap Romeni dalam wawancaranya yang dikutip dari laman resmi Kita Garuda, Selasa, 6 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa atmosfer dukungan di GBK selalu menjadi dorongan besar baginya untuk tampil lebih baik. Saya tak sabar bermain di Jakarta lagi. Energi dari para supporter selalu membuat kami semakin bersemangat, ucapnya. Janji 3 poin dan permintaan dukungan. Tidak hanya menunjukkan semangat, Romeni juga memberikan janji manis kepada para pendukung timnas Indonesia. Ia menargetkan kemenangan atas Cina sebagai hadiah untuk masyarakat Indonesia yang selama ini setia mendukung perjuangan tim nasional. Kami akan bermain dengan penuh semangat dan keyakinan. Target kami jelas, yaitu meraih 3 poin di pertandingan melawan Cina. Kami tahu tantangan yang dihadapi tidak mudah, tapi kami siap bertarung, tegas Romeni. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu juga menyampaikan harapannya agar masyarakat bisa terus memberikan dukungan. Menurutnya, dukungan dari tribun sangat berarti bagi para pemain di lapangan, apalagi menghadapi lawan sekuat Cina dan Jepang. Pentingnya mental dan kerja sama tim. Lebih dari sekadar fisik dan taktik, Romeni menekankan pentingnya kekuatan mental dan kekompakan tim dalam menghadapi laga-laga menentukan. Ia percaya bahwa timnas Indonesia memiliki semangat juang dan rasa kebersamaan yang tinggi, yang menjadi kekuatan utama mereka. Di level internasional, semua lawan kuat. Tapi kami punya sesuatu yang istimewa, semangat dan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Itulah yang akan kami bawa ke lapangan nanti, tutupnya. Dengan performa yang terus meningkat dan motivasi tinggi dari para pemain, laga melawan Cina diprediksi akan menjadi pertunjukan seru di hadapan puluhan ribu pendukung di SUGBK. Timnas Indonesia kini hanya butuh 2 hasil positif untuk menjaga peluang mereka menuju impian besar, tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Ula Romeni menunjukkan sikap optimistis yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia menjelang 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Di tengah persaingan sengit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, semangat seperti yang ditunjukkan Romeni bisa menjadi pemicu motivasi tim secara keseluruhan. Meskipun Indonesia berada di posisi keempat, peluang untuk lolos masih terbuka, asalkan mereka mampu memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah saat menjamu Cina. Pernyataan Romeni tentang kebanggaannya mengenakan seragam Garuda menunjukkan komitmennya terhadap tim nasional. Sebagai pemain yang lahir dan besar di Belanda, komitmen semacam ini sangat penting untuk membuktikan bahwa para pemain diaspora bukan sekadar pelengkap, melainkan benar-benar ingin berkontribusi bagi sepak bola Indonesia. Kepercayaan dirinya juga tercermin dari janji untuk meraih 3 poin, yang tentu bukan sekadar retorika, mengingat kontribusinya sejauh ini cukup menjanjikan. Dengan 2 gol dari 2 laga, ia telah membuktikan kualitasnya sebagai striker yang bisa diandalkan. Namun, tentu tantangannya tidak kecil. Cina adalah lawan yang secara peringkat dan pengalaman lebih unggul. Disinilah pentingnya soliditas tim dan strategi dari pelatih Patrick Kluivert. Jika Indonesia mampu bermain kolektif, menjaga disiplin, dan memanfaatkan semangat dari supporter di GBK, hasil positif sangat mungkin diraih. Dukungan publik pun menjadi faktor penting. Timnas Indonesia bukan hanya bertanding untuk poin, tapi juga membawa harapan jutaan pendukung yang ingin melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Janji Romeni harus dijawab dengan aksi nyata, dan laga ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kesiapan Indonesia melangkah ke level yang lebih tinggi. Untuk para pemain timnas Indonesia, terutama Ula Romeni dan kawan-kawan, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa mimpi bangsa bisa diperjuangkan di atas lapangan hijau. Jangan lihat lawan sebagai raksasa yang menakutkan. Lihat mereka sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian, disiplin, dan kebanggaan membawa lambang Garuda di dada. Kemenangan tidak selalu milik mereka yang lebih kuat, tapi milik mereka yang percaya dan berjuang habis-habisan untuk setiap bola. Kalian tidak sendiri. Jutaan rakyat Indonesia berdiri di belakang kalian. Sorak-sorai di stadion, doa yang dipanjatkan dari pelosok negeri, semua mengalir untuk satu tujuan, melihat timnas kita terbang tinggi. Jangan takut gagal. Takutlah jika kalian tidak mencoba. Bermainlah dengan hati, dengan semangat pantang menyerah, dan tunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di panggung dunia. Garuda tidak pernah terbang rendah. Saat sayap dikembangkan sepenuhnya, tak ada badai yang bisa menahan lajunya. Saatnya membuktikan, ini bukan sekadar mimpi, ini misi. Maju, berani, menang. PSSI ungkap alasan Mauro Zijlstra belum bisa perkuat timnas Indonesia. Penyerang muda asal Belanda yang kini memperkuat Volendam U21, Mauro Zijlstra, masih belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Mauro yang bermain sebagai striker telah mencetak 6 gol dan menyumbangkan 1 assist dalam 5 pertandingan musim ini.
Meski memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, proses administrasinya belum rampung. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa hingga kini belum ada tindak lanjut lebih jauh terkait naturalisasi Mauro. Ia menyebutkan masih ada sejumlah dokumen dan tahapan administratif yang harus diselesaikan sebelum Mauro bisa resmi membela skuad Garuda. Untuk Mauro, kami masih dalam tahap mengurus berbagai berkas yang dibutuhkan. Karena itu, dia belum bisa diproses lebih jauh saat ini, ujar Arya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan lewat kanal YouTube pribadinya. PSSI sebenarnya tertarik merekrut Mauro untuk memperkuat lini depan timnas, mengingat saat ini hanya Ola Romeni yang dianggap sebagai penyerang andalan. Mauro dinilai punya potensi besar sebagai bagian dari regenerasi pemain di masa mendatang. Arya menambahkan bahwa semua pihak diminta bersabar, karena federasi sedang menyiapkan langkah-langkah lanjutan agar proses ini bisa berjalan lancar. Kami harap ke depan, ada perkembangan positif dalam upaya kami membawa Mauro ke timnas, ujarnya. Sementara itu, Arya juga memastikan bahwa belum ada pemain keturunan lain yang akan segera diproses untuk tim senior. Pelatih kepala Patrick Kluivert disebut masih fokus mengevaluasi kekuatan yang sudah ada dan memaksimalkan komposisi pemain yang tersedia. Kalau melihat performa lawan Australia dan Bahrain, serta persiapan menghadapi Cina dan Jepang, saat ini belum diperlukan tambahan pemain baru menjelang bulan Juni, tutup Arya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Mauro Zylstra mencerminkan tantangan umum dalam proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun performanya di level klub cukup menjanjikan, dengan kontribusi gol yang impresif, proses administrasi menjadi hambatan utama yang membuatnya belum bisa langsung bergabung. Sikap PSSI yang tetap memasukkan Mauro dalam radar menunjukkan niat baik dan keseriusan, meski langkah konkret masih tertahan karena birokrasi. Pernyataan dari Arya Sinulinga menandakan bahwa federasi berusaha berhati-hati agar tidak terburu-buru tanpa memenuhi prosedur yang diperlukan. Di sisi lain, kejelasan dan transparansi dari PSSI juga penting agar publik tidak menerka-nerka. Jika proses administrasi ini selesai, Mauro bisa menjadi tambahan kekuatan yang berarti, terutama untuk lini depan yang masih mencari konsistensi. Pelatih saat ini juga tampak ingin fokus membentuk tim dari materi yang tersedia sebelum menambah pemain baru, yang secara strategi masuk akal. Namun, jika Mauro berhasil bergabung, itu bisa menambah daya saing di internal skuad. Yang terpenting sekarang adalah memastikan proses berjalan cepat, efisien, dan sesuai aturan. Setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah pertama, dan terkadang, langkah itu membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita harapkan. Jangan biarkan rintangan administratif atau tantangan lainnya menghentikanmu. Fokus pada proses, tetap berusaha, dan percayalah bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Terkadang, hal yang baik memang perlu waktu untuk berkembang, dan begitu semua teratasi, kesempatan akan datang lebih kuat dari sebelumnya. Jangan takut untuk terus berjuang, karena setiap perjalanan penuh dengan peluang yang menanti. Langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan bagaimana kita melangkah lebih besar di masa depan. Teruslah bersemangat dan percaya pada potensi diri. Timnas Indonesia pastikan ikut mendaftar jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, PSSI, tapi tidak diumbar. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa Indonesia turut serta dalam proses bidding untuk menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Belakangan ini, banyak pemberitaan yang menyebutkan bahwa AFC menawarkan kepada anggotanya untuk menjadi tuan rumah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Berita pertama kali muncul dari Cina, yang berniat untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah. Seperti yang dilaporkan Titan Sport, Cina bahkan sudah menawarkan beberapa kotanya untuk menggelar pertandingan tersebut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat dijadwalkan akan berlangsung pada Oktober 2025. 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim yang akan bertanding di tempat yang terpusat. Terkait hal ini, Arya Sinulinga memberikan penjelasan kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Ia menyatakan bahwa Indonesia memang ikut dalam bidding untuk menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, meskipun PSSI memilih untuk tidak terlalu membicarakan hal ini secara terbuka. Memang ada perubahan terkait status tuan rumah yang ditetapkan oleh HFC. Dulu, biasanya tuan rumah itu netral dan dikelola oleh HFC, sekarang mereka meminta negara-negara peserta putaran keempat untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah, ujar Arya Sinulinga dalam program bebas di YouTube. Jika ada tawaran, tentu kami akan ikut, tetapi kami tidak ingin terlalu ramai membicarakan hal ini karena masih ada waktu, lanjutnya.
PSSI masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai peraturan AFC yang berkaitan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026, serta posisi timnas Indonesia dalam perjuangannya untuk lolos ke turnamen tersebut. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara putaran ketiga. Sementara itu, berdasarkan rilis resmi AFC, hak menjadi tuan rumah putaran keempat akan diberikan kepada dua tim terbaik dari putaran ketiga. Oleh karena itu, Uni Emirat Arab dan Irak saat ini diperkirakan akan menjadi tuan rumah putaran keempat. Kami akan tetap ikut bidding, meskipun lawan-lawan kita kuat, termasuk dari Timur Tengah. Kami tetap akan mencoba, tambah Arya. PSSI memastikan akan terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait proses bidding ini, dan jika semuanya sudah jelas, mereka baru akan mengumumkan secara resmi. Lebih lanjut, PSSI mengonfirmasi bahwa Indonesia telah ikut mendaftar untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, PSSI memilih untuk tidak terlalu gembar-gembor tentang hal ini. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, meski Indonesia ikut bidding, mereka akan menunggu hingga aturan yang lebih jelas dari AFC keluar. Sementara itu, AFC baru-baru ini mengubah aturan soal tuan rumah, di mana negara peserta diminta untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah, berbeda dengan sistem sebelumnya yang dikelola langsung oleh AFC. Proses bidding ini bertepatan dengan persiapan Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 4 klasemen putaran ketiga. AFC sendiri memberikan hak tuan rumah putaran keempat kepada dua tim terbaik di putaran ketiga, yang membuat Uni Emirat Arab dan Irak jadi favorit utama. Meski demikian, PSSI tetap berencana untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah, meskipun tidak akan terburu-buru mengumumkannya sampai semuanya dipastikan. Terus berjuang dan percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Kadang perjalanan terasa berat, dan mungkin ada rintangan yang menghalangi, tapi ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit setiap kali jatuh dan terus melangkah maju. Kamu punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang kamu impikan, jadi terus berusaha dan jangan pernah menyerah.